Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين إلى أن قال أيها الولد wahai anakku, kata Imam Ghazali, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu, setengah dari himpunan nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, tanda berpaling rahmat Allah dari seorang hamba, ishtighaluhu bima la ya'nihi, sibuknya hamba tersebut dengan pekerjaan, dengan perbuatan yang tidak memberi faedah. Jadi kalau kita ingin tahu rahmat Allah Ta'ala itu tercurah buat kita atau dijauhkan dari rahmat Allah, maka pandanglah sibuknya kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, maka ingatlah berarti rahmat Allah jauh dari diri kita. Na'udzubillah. Karena sibuk ngerjain yang tidak manfaat. Nabi sebutkan dalam hadis Imam Bukhari, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nabi sallallahu. Nabi nyatakan setengah dari kebaikan orang mukmin itu adalah dia tadi ngerjain yang memberi manfaat. Jadi setengah tanda bahwa orang mukmin itu sempurna imannya, dia meninggalkan sesuatu yang gak manfaat. Apa aja gak manfaat, lu tinggalin. Ini maaf, kita banyak ngerjain perbuatan yang tidak manfaat. Sibuk main game. Iya, habis waktunya. Sekolah kagak, ngaji kagak, les kagak. Ya. Akhirnya jadi anak apa namanya? Anak Google. Yang suka main apa namanya? Mobil-mobilan tuh. Legend. Nah, jadi anak legend. Bukan anak bapaknya tuh, anak legend. Karena hari-hari bangun tidur di samping udah handphone. Udah dibuka game. Game ini nggak puas, ganti game yang lain. Game ini nggak puas, ganti yang lain. Nanti khawatirnya game judi. Ada game begitu. Wah, na'udzubillah. Na'udzubillah. Nah, itu tanda rahmat Allah jauh dari orang lain. Kumpulnya di tempat yang gak manfaat. Itu tanda rahmat Allah jauh dari hamba. Yang dibicarain, bicara yang gak bermanfaat, itu tandanya rahmat Allah jauh dari orang lain. Na'udzubillah. Nah, ini jadi kita introspeksi diri. Ini hadis ini umum, mengena semua lapisan masyarakat. Siapapun nih. Selama dia ngerjakan sesuatu yang bermanfaat, itu tandanya rahmat Allah dekat sama dia. Tapi waliyadzubillah sebaliknya, kalau sudah ngerjain yang tidak manfaat, kumpul yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, itu tandanya rahmat Allah jauh dari diri orang tadi. Na'udzubillah. Maka disuruh Nabi cari teman yang mengajak kita kepada kebaikan. Khairul ashar man yadulluka 'alal khair. Ulama menyebutkan sebaik-baik teman
teman yang mengajak engkau kepada kebaikan. Jangan teman ngajak maksiat. Jangan berteman kepada orang yang jauh dari ibadah. Kita akan terbawa nanti nggak ikut ibadah. Sebab warnanya teman itu dipengaruhi oleh teman yang lain. Kata ulama, anil mar'i la tas'al wasal qarinah fa innal qarina bil muqarin yaktadi. Jangan kau bertanya tentang keadaan seseorang bagi dirinya langsung, tapi kau tanya dengan siapa orang itu berkawan. Kalau kita nanya sama seseorang namanya si A, bagaimana keadaan kamu? Ini si A bisa membuat berita, bisa ngada-ngada, bisa muji-muji diri dia, bisa membesarkan diri dia. Tapi kalau pengen tahu keadaan si A, tanya siapa temannya si A. Bergaul dengan siapa si A. Oh, si A bergaul dengan orang-orang yang suka ngaji. Itu iramanya sama. Oh, si A senangnya main Pokemon. Itu temannya sama. Oh, si A senangnya main game. Itu temannya sama. Jadi berteman itu berpengaruh. Makanya Nabi mengingatkan la tashab illal muttaqi wa la yakul ta'amaka illal muttaqi. Jangan kau jadikan sahabat kecuali orang yang takwa sama Allah, orang yang ibadah, orang yang taat sama Allah. Dan jangan makan makanan engkau kecuali orang yang takwa sama Allah. Ini salah satu di antaranya kiat-kiat kita supaya kita tadi ngerjain kebaikan, ngucap-ngucap yang baik, maka bergaullah dengan orang baik. Di dalam kitab Maulid Simtidirar, di situ Habib Kutub Ali bin Muhammad bin Habsyi rahimahullah mencantumkan satu qasidah yang sering kita dengar kalimatnya, Rabbi faj'alna minal akhyar. Ada kan? Allah 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 Rabbi faj'alna minal akhyar. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku tergolong orang-orang yang baik. Nih, baik menurut Allah, baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik menurut lingkungan sekitar. Itu tandanya orang baik. Bukan diri kita yang ngaku diri baik, enggak, tapi orang lain yang melihat bahwa kita ini orang baik. Kalau kita bisa nilai diri kita, besar-besarkan diri kita, tapi orang lain tahu kita baik apa tidak. Makanya dianjurkan sama ulama, kalau ada orang kematian, habis sholat jenazah, dianjurkan menyaksikan bahwa mayit itu orang baik. Ishhadu anna hadhil jenazah min ahlil khair. Ya Allah, ya wahai hadirin, saksikan bahwa jenazah yang ada di depan kita tergolong orang-orang yang baik. Maka yang lain dianjurkan mengucapkan khair, menjadi saksi bahwa mayit ini benar-benar orang baik. Kan jadi orang baik enak. Kemana-mana gak ditakutin orang. Orang baik. Siapa itu? Orang baik. Orang gak khawatir. Motor di situ gak dikunci. Apa gak diambil? Orang baik. Emang orangnya kagak baik. Jangan motor. Sendal aja ditilep. Tahu ditilep? Orang Betawi bilang ditilep. Bahasa Indonesia apa? Dicuri. Hah? Sama aja ya. Dicuri. Kalau orang baik gak mau. Bukan punya saya nih, gak mau. Masya Allah. Itu orang baik. Ya, kita disuruh supaya jadi orang baik. Bagaimana menciptakan diri kita supaya jadi orang baik? Bergaulah sama orang baik. Dapat ajaran yang baik. Dapat bimbingan yang baik. Dapat guru yang baik. Dapat teman yang baik. Dapat lingkungan yang baik. Akan baik warnanya kita. Tapi kalau kita bergaul sama teman yang kagak baik, akan ke bawah nggak baik. Alhamdulillah. Teman kita, waliyadzubillah, misal kelakuannya kayak wadon. Tahu wadon enggak? Apa wadon? Perempuan. Ntar lama-lama kita begitu. Nah, ya.
Naudzubillah min dzalik. Karena biasa campurnya ke orang yang model begitu. Naudzubillah min dzalik. Coba kalau campur sebegini orang-orang baik kayak antum orang-orang ahli ibadah, orang-orang senang ngaji, enak. Nggak khawatir megang duit juga nggak bakal diambil orang baik. Dia merasa bukan milik dia. Tapi kalau orang kata baik, aji mumpung nih. Sendal bata cakep tuh. Lihat kanan kiri nggak ada yang punya, ambil aja. Tuh lihat di televisi tuh, di YouTube tuh. Perempuan ya masuk ke Alfamart. Kebetulan dia hamil. Dia ambil aja susu. Orang mana tahu di dalamnya ada apa? Ada susu. CCTV kelihatan. Mau keluar ditaruh, Bu, sebentar Bu. Kenapa Mas? Enggak, kalau sebentar Ibu ada yang diambil nih. Mana enggak ada. Itu ini saya lagi hamil. Tarik aja betul orang. Nah, ini apaan nih? Susu rupanya diambil. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini orang enggak baik. Karena tadi bergaul dengan orang yang tidak baik, berada dalam lingkungan yang tidak baik. Saya ingat lagi saya kecil di Pisangan. Tuaan Pak Masud dari saya. Beliau kan ada 70 kali umurnya. Saya kan baru 25 umurnya. Ya kan? Dulu di Pisangan di sini lingkungannya ya. Sehat. Banyak orang ngaji. Habis maghrib tuh anak-anak kecil megang Quran. Sini ada pengajian, sini ada pengajian. Enak banget. Jadi nggak khawatir kita. Kalau saiki beda lagi. Ya, beda. Coba antum maaf lihat deh. Nggak di mana-mana, bukan di Pisangan aja. Lihat ada kumpulan remaja lagi kumpul main apa? Main apa? Berempat beli. Nggak tahu orang yang lewat rumahnya, bapaknya nggak tahu deh. Lingkungan. Jadi lingkungan yang tidak sehat membawa dampak kepada pribadi yang tidak sehat. Nauzubillah. Maka mesti sebagai orang tua memilah-milah dengan siapa anaknya berteman. Dengan siapa anaknya bergaul. Itu harus sambil dilihat. Lalu Nabi melanjutkan wa inimru'un za'abat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu ibadah la jadirun an tatula ali hasratuh. Na'udzubillah. Nabi bersabda, dan sesungguhnya waktu seseorang itu akan hilang, umurnya bakal terbuang sia-sia kalau dia tadi ngerjain bukan untuk ibadah. Orang yang kehidupannya waktunya habis di luar ibadah, di luar kemanfaatan, di luar mengerjakan ketaatan, maka umurnya terbuang sia-sia. Kata Nabi, la jadirun antatula alaihi hasratah, maka layak orang itu penyesalannya akan berkepanjangan. Belum masuk nanti kepada kematian. Udah tuanya akan menyesal. Ya Allah, kenapa dulu lagi masa muda nggak senang ibadah? Kenapa dulu lagi masa muda nggak senang ngaji? Kenapa dulu lagi masa muda nggak dimanfaatkan kesempatan waktunya? Nanti dia tua baru nyesel. Ada nggak penyesalan yang duluan? Nggak ada, penyesalan belakang. Jadi kata Nabi, kalau umur orang tadi dikerjakan, dihabiskan kepada sesuatu yang tidak digunakan buat ibadah, maka niscaya kata Rasulullah, orang itu nanti penyesalannya akan berkepanjangan. Alhamdulillah. Belum di hari kiamat. Coba ada satu keterangan hadis yang lain, ada satu waktu di mana orang ahli surga masih menyesali perbuatan. Padahal sudah masuk ke dalam surga, tapi masih menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena ada satu waktu yang terbuang dengan sia-sia. Nyesal. Nah, ini hadis Nabi ini jadi peringatan buat kita semua, termasuk Al-Fakir yang bicara. Untuk mengingatkan bahwa kita tercipta sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Shadaqal 'azim. Wallahu a'lam bishawab. Allah menyatakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali buat ibadah kepada aku, kata Allah. Wa man jawazal arba'in,
Dan siapa-siapa yang umurnya melewati usia 40 tahun, walam yaghib khairuhu ala syarrih, namun kebaikannya tidak bisa mengalahkan keburukannya, wala tajahhaz ilan nar, naudzubillah, maka siap-siaplah orang itu masuk dalam neraka jahanam, naudzubillah. Sudah masuk usia 40 tahun, tidak berubah jadi orang baik, justru jadi orang yang terpuruk, naudzubillah. Kata Nabi, orang yang kayak begini siap-siap masuk neraka jahanam. Udah 40 tahun gak mau ibadah, gak mau taat, gak mau nuntut ilmu, malas baca Quran, malas qiyamul lail, malas kerjain kebaikan. Kata Nabi, siap-siap masuk neraka jahanam. Itu ada keterangan dalam hadis yang lain, setan mengusap punggung orang yang berbuat sia-sia melebihi usia 40 tahun. Apa kata setan? Ini orang-orang sial. Oh, ini orang-orang sial. Tuh setan yang megang punggung tuh orang. Ini orang-orang sial. Udah usia 40 tahun masih main remi. Kiu. Ada yang begitu. 40 tahun masih minuman keras. Masih main judi. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah min dzalik. Ini dipesan sama Nabi. Siap-siap masuk neraka jahanam. Nah, ini kan rata-rata umurnya 20 ya. Masih di bawah. Ini yang udah 40 nih. Jadi artinya Nabi menganjurkan sama kita, hendaknya sudah usia 40 tahun, kebaikannya mengendalikan keburukan. Kebaikannya mengalahkan keburukan. Kebaikannya memimpin daripada. Udah ada bimbingan. Udah 40 tahun, sedang deh. Rajin baca Quran, rajin baca zikir, rajin baca salawat, rajin baca istighfar, rajin bertasbih, rajin ngaji, rajin sholat malam, rajin sholat duha, rajin ngerjain kebaikan. Udah cukup deh 40 tahun. Kemarin melalang buana ke Australia, ke Amerika, Swedia, udah kemana-mana dah. Sekarang saatnya kembali kepada Allah. Itu harusnya begitu. Mafhumnya dari hadis ini, orang yang kebaikannya mengalahi keburukannya, siap-siap dapat ganjaran pahala dalam surga. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita dapat yang demikian. Amin ya Rabbal. 40 tahun. Jadi usia 40 tahun itu penentuan nasib seorang hamba Allah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau mendapatkan wahyu dalam usia berapa? 40 tahun. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia berapa? 40 tahun. Itu jadi sejarah tuh. Jadi 40 tahun itu penentuan keadaan seseorang hamba. Dengan 40 tahun makin nambah ibadah atau makin malas ibadah. Cuma kalau sudah 40 tahun rajin ibadah, insya Allah sampai tua rajin ibadah. Mudah-mudahan meninggalnya lagi ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wa fi hadhihi nasihah kifayatun li ahli ilmi. Maka nasihat dari hadis ini, kata Imam Ghazali, cukuplah, memadailah bagi orang penuntut ilmu untuk menjadi peringatan. Peringatan buat kita semua. Usia kita sudah berapa sekarang? Nah, hendaklah kebaikannya bisa mengalahkan keburukannya. Yang berikutnya, ayuhal walad, wallahu a'lam bissawab, wa ilmuhu atam wa ahkam, wa la ilma lana illa ma'allam.